Hi again, grade 6 student. Welcome to our Christian religion class. How are you today? Today we come to chapter 10 with the title Do as for the Lord. Do as for the Lord. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. You can open your book page 84. Chapter 10, bab 10. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Do as for the Lord. First, let's open your Bible. Let's open our first guideline in Bible from Colossians 3, verse 23. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. In bahasa Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini akan menjadi ayat hafalan kalian, ya. PR di rumah, ayat hafalan. Remember and memorize this verse from Colossians 3 verse 23. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. In English and in bahasa. Okay. In chapter 9, we already learned about serving others. Jadi remember, ingat kan? Di bab 9 kita telah belajar untuk melayani sesama. Kemudian di chapter ini judulnya perbuatlah seperti untuk Tuhan. So if we combine it, we can know that we must serve other as for God. Kita harus melayani sesama seperti kita melayani Tuhan. Kenapa? Seringkali kita melayani Tuhan di gereja terlihat sungguh-sungguh. Melayani Tuhan terus, ada di gereja terus. Tetapi untuk melayani sesama kita kurang. Ya, hari ini di buku kita akan belajari 4 hal yang harus kita miliki untuk kita dapat melayani Tuhan, melayani sesama seperti untuk Tuhan, atau melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, they are 4 things that we must have in order to serve other as for God. The first is, yang pertama adalah tulus. Sincere, ya, ketulusan hati. Sincerity, ketulusan hati, tulus. Setiap kita harus memiliki ketulusan untuk dapat menjadi seperti Allah. Tuhan Yesus sangat tulus dalam melayani. Kita harus memiliki ketulusan dalam melayani, ya. Di buku kita halaman 85. Di situ ada cerita, ada kisah seorang gadis kecil bernama Alicia. Dia memiliki talenta, Tuhan memberikan dia talenta untuk bernyanyi, suaranya bagus. Dia sering diundang di mana-mana untuk bernyanyi. Bahkan dia memenangkan beberapa perlombaan. Ya, dari menyanyi di acara sini sana ulang tahun, dia mendapatkan uang saku. Ya, uang dari dia menang itu. Nah, semuanya itu dia simpan, dia kumpulkan. Untuk apa ya? Oh, mungkin dia mau membeli sesuatu yang besar, yang mahal, yang berharga. Dan ternyata tidak. Ada kerinduan dari Alicia sejak lama untuk dia membantu sesama, berbagi dengan sesama. Alicia memiliki kerinduan untuk dapat berbagi ke anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Dan suatu saat dia dapat pergi ke sana, berbagi kasih, membagikan apa yang dia miliki. Ya, setiap kita juga memiliki talenta. Mari pakai talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati sesama. Dan ternyata Alicia ini memiliki lagu favorit loh, lagu rohani, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kemudian di dalam Alkitab juga kita ingat bahwa jemaat mula-mula orang Kristen yang pertama-tama mula-mula di Yerusalem, mereka juga melakukan kebaikan, ada ketulusan. Saat itu mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya. Mereka menjual apa milik mereka untuk dibagikan. Kalian bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Acts chapter 4 verse 32 to 37. I will read in bahasa dengan cepat. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, itu yang dikerjakan oleh jemaat mula, orang-orang Kristen yang pertama-tama. Dan apa yang mereka lakukan saat itu tidak menjadi kebiasaan di luar kebiasaan orang-orang pada zaman itu, ya. Apalagi mereka lakukannya itu di Yerusalem. Yerusalem itu kota besar, ya, seperti sekarang ini di zaman sekarang kota-kota besar biasa mereka hidupnya hanya mementingkan diri sendiri, ya, siapa lu siapa gua gitu, ya. Nah, begitu juga, dan apa yang mereka lakukan ini sangat menyentuh orang-orang yang lemah, ya, karena apa yang mereka perbuat ini di luar dari kebiasaan ini membuat orang dapat menerima Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, bahkan memberikan dirinya untuk dibaptis karena ketulusan hati, karena mau berbagi dengan ketulusan, ya. So everyone has a talent. Use our talent to bless others and for the glory of God. Yang kedua, second is sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Ya, wholeheartedly, sepenuh hati, ya, full heart, wholeheartedly. Ya. Dengan sepenuh hati kita harus membantu sesama kita dengan sepenuh hati. Ya, tidak setengah-setengah, full. Kalau kita mau memberi, kita mau memberikan sesuatu kepada orang, jangan banyak mikir-mikirnya. Kasih nggak ya? Kasih nggak nanti kalau aku kasih, apa untungnya? Ya, Tuhan mau kita memberi, kita melakukan kebaikan, kita membantu sesama dengan sepenuh hati. Kita mau mengerjakan pelayanan dengan sepenuh hati. Nah, di buku kita di halaman yang kedua tadi tentang sepenuh hati ada di halaman 86. 86 di sini juga kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, tokoh
seorang yang bekerja dalam pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Dia adalah Dr. Lee Agustinus Darmawan. Siapakah dia? Ya, kalian bisa lihat di YouTube kok, cari searching. Siapa sih, bagaimana sih pelayanan Dr. Lee Agustinus Darmawan? Dr. Lee Agustinus Darmawan ini tumbuh atau besar dari keluarga yang kurang mampu. Suatu kali dia mengalami kejadian yang pahit waktu dia muda, waktu dia kecil. Seorang adiknya meninggal karena disentri. Karena sedikitnya pelayanan kesehatan pada masa itu, yang mereka ada di daerah Sumatera. Nah, sedangkan ibunya harus berjuang menghidupi dia dan adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Dari situ, Dr. Lee mempunyai tekad untuk menjadi dokter. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter dan dapat membantu orang-orang. Tetapi awalnya cita-citanya itu ditertawakan oleh teman-temannya, orang-orang di sekitarnya. Ya ampun, kamu kan dari keluarga kurang mampu, mana mungkin, biaya sekolah dokter itu kan mahal. Tetapi itu tidak menurunkan tekadnya. Dan sampai akhirnya dia dapat menyelesaikan pendidikannya itu, menamatkan pendidikan dokternya di Jerman. Nah, setelah dia berhasil, dia bawa istri dan anaknya pulang ke Indonesia. Mereka bekerja mulai dari nol melayani kesehatan di Indonesia. Ya, bahkan seringkali dia tidak diupah. Ya, dia dengan rela melakukan. Kalau dokter-dokter kan biasa mahal ya. Nah, Dr. Lee bekerja dengan luar biasa. Bahkan dia dengan rekan-rekannya membangun sebuah yayasan yang bernama Nirlaba, yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Ya, belajar dari Dr. Lee, kita juga pasti mempunyai cita-cita. Apa saja cita-cita kalian? Gunakan itu juga bukan untuk kesombongan, wow dokter gitu ya, tapi untuk dapat juga membantu orang lain. Kita saling memerlukan, kita saling membantu di dalam kehidupan ini. Itulah Dr. Lee tadi. Dia dengan sepenuh hati, dari dia kecil sampai dia tua, dia melakukan apa yang menjadi destininya sepenuh hati. Kemudian kita masuk yang ketiga, C, halaman 88, yaitu sampai selesai. Ya, until finish. Tuhan mau kita membantu orang lain atau melakukan pelayanan sampai selesai. Yang tadi pertamanya harus sepenuh hati, tidak setengah kasih, enggak ya? Nah, kalau kita sudah mulai memberi, jangan setengah-setengah, harus selesai. Kasihnya setengah aja, besok setengah lagi gitu. Atau kita berjanji 10 hari kita akan bantu. Sampai hari kelima karena kita capek, karena kita diledek orang mungkin bantu-bantu. Atau karena kita merasa lelah, cukup nggak mau bantu lagi. Tidak boleh, kita harus membantu, kita harus melakukan pekerjaan kita harus melakukan pelayanan kita sampai selesai. Bagaimana dengan tugas dari sekolah? Bagaimana dengan PR kalian? Kalian harus selesaikan. Bagaimana dengan exam kalian? Kalian harus selesaikan. Bagaimana dengan pekerjaan di rumah? Ya, masa cuci piring cuma setengah aja, setengahnya lagi nggak dicuci, kan tidak baik. Harus dikerjakan sampai selesai. Membantu orang lain juga sampai selesai. Ya, di sini juga ada contoh dari Alkitab, yaitu Paulus. Paulus melayani Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dan sampai selesai. Apa yang dia lakukan untuk mengabarkan Injil, seringkali dia disesat, dia dipukul, bahkan dia sampai dipenjara, dia dihina orang. Tetapi karena dia mengingat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia tetap melayani sampai akhir hidupnya. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengabarkan Injil. Itulah Paulus. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah memberi hidup. Yang pertama tadi
kita harus memiliki ketulusan. Yang kedua, sepenuh hati. Yang ketiga, sampai selesai. Yang keempat adalah memberi hidup. Ya, give life giving. Memberi hidup. Jadi saat kita mau melayani Tuhan dan melayani sesama, harus ada ketulusan, harus ada sepenuh hati dengan sampai selesai. Kalau kita melakukan itu berarti sama juga kita memberikan hidup kita. Kita memberikan hidup kita kepada orang lain. Gampang-gampang susah. Ya, ada seorang tokoh lagi di dalam buku kita, contoh yang hampir setiap pelajaran, setiap buku ada tokoh ini. Ya, dia sangat mendunia, yaitu Bunda Teresa. Ya, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk orang-orang yang kekurangan, untuk anak-anak terlantar, yatim piatu. Dia turun ke jalan-jalan, lorong-lorong di daerah Kalkuta yang termasuk daerah yang kurang mampu, dan dia membantu di sana. Dia membantu orang-orang susah, orang-orang sakit, dia tampung mereka. Dia beri mereka makan. Ya, kisah dia ini mendunia, ya. Dalam sejarah dicatatkan tentang Bunda Teresa ini. Dia melakukan segalanya untuk Tuhan. Dia katakan saat dia membantu orang anak-anak kecil, yatim piatu, dia katakan dia seperti melihat Tuhan dalam wajah mereka. Kayaknya dia mau melayani mereka yang miskin. Nah, seperti itu tadi bahan pelajaran kita hari ini, berbuat seperti untuk Tuhan. Ya, ingat harus memiliki ketulusan. Harus dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah dan sampai selesai. Berikan hidup kita. Puji Tuhan. God bless you. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya